Balik lagi di Movie Corner Indonesia bersama gua Irsan Limanham. Oke. Di episode kali ini seperti yang kalian udah baca di judul, kita akan membahas tentang Spider-Man No Way Home. Gue baru banget pulang nonton Spider-Man No Way Home. Dan seperti biasa, karena ini film baru, jadi gue mencoba untuk tidak spoiler. Mungkin di bahasan awalnya kayak di episode sebelumnya, gue akan bahas sinopsis, terus cast and crew. Abis itu kita lanjut ke review versi gue dan semoga nggak spoiler. Mostly sih akan gue bahas apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka, dan apa yang jadi catatan gue untuk film ini. So let's go, kita menuju ke segmen selanjutnya. Nah, di segmen ini pertama-tama kita bahas tentang sinopsisnya dulu. Jadi, gue bacain aja lah ya. Gue lagi buka IMDb dan overall IMDb ratingnya 9,4/10 dan udah ada 3.100 orang yang udah ngevote. Ini gue agak-agak nggak percaya apakah mereka buzzer menggunakan akun bodong untuk memberikan review tinggi di IMDb. We never know. Anyway, sinopsis dari Spider-Man No Way Home. Semenjak identitas Spider-Man terungkap gitu ya kan, Peter Parker akhirnya mencoba mencari pertolongan ke Doctor Strange. Dan ketika Doctor Strange ingin membantu dan menggunakan kekuatan magicnya saat dia lagi merapal mantra, yang ternyata ada kesalahan atau kegagalan ketika proses itu terjadi, membuat musuh-musuh Spider-Man dari multiverse lain atau dunia lain muncul ke universe-nya Peter Parker yang versi Tom Holland. Karena musuh-musuh dari dunia lain muncul, yang mana sebenarnya Peter Parker versi Tom Holland ini belum pernah kenal, tahu, dan melawan mereka. Ini membuat dia harus bekerja ekstra keras dan akhirnya dia mendapatkan arti dari pentingnya tanggung jawab menjadi Spider-Man atau superheroes. Kayak gitu. Nah, itu versi sinopsis IMDb yang gue translatein dengan penyampaian gue. Lanjut mungkin kita ke pembahasan cast and crew. Dan gue gak mau banyak bertele-tele lah, biar lebih cepat ke bagian reviewnya. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya, ke bagian cast and crew. Nah, untuk film Spider-Man No Way Home ini disutradarai oleh Jon Watts dan ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Sommers. Terus based on Marvel Comic yang ditulis oleh Stan Lee dan Steve Ditko. Untuk cast di sini ada Tom Holland sebagai Peter Parker dan Spider-Man, ada Zendaya sebagai MJ, ada Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange, terus ada Jacob Batalon sebagai Ned Leeds, terus butler kesayangan kita Jon Favreau Happy Hogan, terus ada Jamie Foxx sebagai Max Dillon, terus ada Willem Dafoe sebagai Green Goblin atau Norman Osborn yang mana udah muncul juga di trailer. Terus ada Alfred Molina sebagai Dr. Ock, ada Benedict Wong,
Terus pemain lamanya ada Tony Revolori sebagai Flash, terus ada Marissa Tomei sebagai Aunt May atau May Parker. Terus ada Anjoria Rice sebagai Betty Brant. Dan beberapa nama lagi yang sebenarnya nggak bisa gue sebutin, yang dia akan menjadi surprise ketika kalian nonton Spider-Man No Way Home. Penasaran? Langsung aja lu orang datang ke bioskop, pesen tiketnya. Mumpung lagi banyak banget studio di setiap bioskop yang nayangin Spider-Man No Way Home. Dan thank God gue bisa dapat hari pertama. Dan gue berharap sebenarnya kayak public figure gitu ya, bisa dapat H-1 special screening or something, tapi belum. Jadi dukung gue dan support terus dengan cara memfollow podcast ini supaya gue bisa dapat special screening untuk film-film terbaru. Jadi gue bisa ngasih tahu kalau orang semua apakah worth it untuk ditonton. Anyway, biar nggak kepanjangan lagi, kita lanjut ke pembahasan review untuk Spider-Man No Way Home. Semoga nggak spoiler ya. Oke, jadi review Spider-Man No Way Home. Jujur pertama, ini adalah film Spider-Man yang gue tunggu-tunggu ya, karena satu dan lain hal ngebikin akhirnya si Spider-Man ini rilis di Desember. Padahal kalau ngikutin kalender aslinya, misalkan gak ada virus kampret ini, harusnya bisa lebih awal. Tapi justru menjadi pilihan yang tepat karena film ini ratingnya adalah semua umur, meskipun ada adegan ciumannya. Jadi buat lo orang yang berkeluarga, punya anak segala macem, mau ke bioskop, ajak aja. Ajak anak-anak lu ke bioskop kalau yang udah cukup umur dan kalau bisa udah vaksin sih. Tapi gue gak tahu ya peraturan vaksin untuk anak di bawah 12 tahun kayak gimana. Tapi anyway, buat lo yang mau nonton sebagai keluarga, itu bisa nonton film ini dan cocok untuk ngisi weekend lo orang lah. Terus ya seperti yang ada di trailer, musuhnya ada Dr. Octopus, Electro, ada Green Goblin dan sebagainya, ada Lizard juga. Ya lo orang nonton sih karena kekacauan di multiverse. Jadi gue setelah nonton ini merasa kayak this is not MCU anymore, tapi jadi kayak Marvel Multiverse, Marvel Cinematic Multiverse. Nah itu tuh yang benar, MMC. MCM. Marvel Cinematic Multiverse. Ya. Jadi bukan universe lagi, tapi Marvel Cinematic Multiverse. Anyway, film ini under license-nya Sony. Jadi kita berharap aja ya bisa rilis di Disney Plus or Netflix mungkin di tahun depan. Tapi ya kalau nggak rilis ya nggak apa-apa juga sih. Jadi dia masih under Sony Company, Columbia Pictures, dan kayaknya emang belum selesai nih masalah sengketa harta gono gininya ke Disney atau ke Fox. Cuman kalau dari hasilnya sih tetap amazing sih. Anyway, balik review. Film ini berbeda dengan film Spider-Man-nya Tom Holland di dua film awal. Karena gue ngerasa di film ini nggak se-fun dan nggak se-simple itu untuk permasalahan seorang Spider-Man gitu loh. Kalau lu nonton di versi pertama yang lawannya Vulture, itu kan masih bocah banget ya, SMA banget suasananya, cuman lawannya orang dewasa dan dia harus ngungkap istilahnya gengnya Vulture. Terus yang kedua lawannya kan Mysterio, biasalah pengkhianatan Ina Inu ini itu gitu ya kan. Dan masih suasananya studi banding ke Eropa, jalan-jalan ala-ala teenager. Nah di No Way Home ini enggak, udah lebih dewasa dan agak dark untuk beberapa hal. Lu orang bakalan ngerasa mungkin lu orang akan ngerasa sedikit dark, tapi tetap bisa dinikmatin semua umur sih, kayak gitu.
Terus secara plot, menurut gua waktu di awal-awal gua ngerasa kayak ini kenapa plotnya masih terlalu bocah banget, dan kayaknya konflik yang terjadi ini tuh sepele gitu loh, kurang dalam. Tapi setelah diikutin ya lama-lama pelan-pelan ke bawah aja sih. Ada suasana dark, haru, sedih, seneng, dan sebagainya. Khususnya tuh dari tengah ke akhir ketika konflik udah mulai menemukan titik cerah, solusi gitu ya. Tipikalnya film Hollywood lah. Itu tuh bener-bener yang ngerasa ke bawah. Seneng, terus dark lagi, tapi jadi kayak seneng, agak sedih, dark gitu, terus haru, terus akhirnya kayak ya dilanjutin happy ending gitu loh at the end. Tapi yang jelas masalah yang dibawa di No Way Home ini sebenarnya awal mula konfliknya tuh terlalu menyebalkan dan sederhana gitu. Gue ngerasa kayak ya udahlah, nggak ada harapan lagi. Film Marvel lu mau berharap apa, pasti konfliknya yang mudah dicerna oleh anak kecil gitu ya. Nah itu kalau dari sisi cerita. Kalau dari sisi visual effect itu juara banget. I mean like ya udahlah ya, kita udah tahu sekaliber Sony dan bekerja sama dengan Marvel di film-film sebelumnya itu udah sebagus apa. The Amazing Spider-Man tuh sebagus apa. Spider-Man 1, 2, 3 pun yang diperanin sama Tobey Maguire itu pada masanya tuh udah keren banget. Dia bisa bikin Dr. Ock, bisa bikin Venom gitu sebelum semutakhir sekarang, dan hasilnya tuh bersih banget. Nah itu lo akan melihat kualitas visual effect yang terjaga, bahkan meningkat. Meskipun kayak ya lo udah tau lah film superhero kan green screen semua. Cuman ini stunnya sih gila-gilaan sih menurut gue kayak gitu. Nah itu visual efeknya ya, tetap keren, tetap mata lo tetap dimanjakan dengan ledakan, dengan gaya bertarung, dengan apa sih yang ini juga. Jadi nanti ada adegan Peter Parker dimasukin ke mirror universe, pokoknya dunia cermin yang kayak di Doctor Strange awal. Ini sorry nih kalau agak spoiler. Di situ eksekusinya gila banget, keren banget asli. Adegan itu sih yang sampai sekarang gue pikirin ya, kayak wah anjing ini kalau bikin seberapa lama gitu untuk ngedesain kayak gini, looks like real shit gitu. Padahal kita tahu kalau itu kan syutingnya di green screen dan lain-lain, tapi kayak enggak sih, ini enggak sembarangan lah intinya gitu. Keren banget, keren. Pokoknya dari semua film Spider-Man-nya Tom Holland ya, sama Spider-Man-nya Andrew Garfield dan Tobey juga sih, ini yang paling keren menurut gue. Secara visual effect sama kalau cerita mungkin iyalah ya. Jadi kalau versi gue nih, Spider-Man No Way Home, Spider-Man 3-nya Tobey, abis itu The Amazing Spider-Man 2. Itu 3 teratas gue urutannya kayak gitu menurut gue ya. Dan yang apa ya, yang bikin seru lagi kan, aktor-aktor lama ini tuh kayak reunian gitu. Ada William Dafoe yang jadi Green Goblin, ada Alfred Molina, mereka ketemu lagi gitu ya kan. It's like something nostalgic. Terus apa ya, pokoknya ketika mereka muncul, aktor-aktor lama ini muncul tuh kayak ada ada decak kagum gitu, kayak wah anjing dia masih bisa acting sekeren ini, dia masih jago gitu ya kan. Bermain ekspresi, bermain peran dengan aktor-aktor muda ini gitu loh. Keren banget. And apalagi ya, mungkin gak lama-lama supaya gak terlalu banyak bocornya juga. Buat lo orang yang udah pada nonton di
dugaan-dugaan dari TikTok, IG Reels itu nggak semuanya benar. I mean like sebelum No Way Home ini ada kan, ada teori-teori konspirasinya tuh. Gimana kalau begini, gimana kalau gitu, seandainya begini, seandainya begitu. Ya, basically nggak semuanya ada, nggak semuanya benar. Jadi basically ya lu masih bisa nikmatin ini, dan kuncinya adalah lu jangan menaruh harapan apa-apa tentang teori-teori konspirasi yang udah muncul sebelum bulan Desember. Kayak gitu. Untuk menikmati film ini dengan tanpa beban ya, jangan pernah berekspektasi tinggi. Karena seperti yang MJ bilang gitu, you expect a disappointment so you will never get disappointed. Nah gitu dah. Pokoknya lu harus expect kekecewaan sebesar mungkin supaya lu gak ngerasa dikecewakan. Intinya kayak gitu. Dan beberapa quotes lama yang ada di setiap Spider-Man, with great powers comes great responsibilities, itu ada juga di film ini. Jadi ya lu orang make sure nonton, nikmatin. Dan kalau bisa jangan spoiler. Jangan kayak teman gue ada yang udah spoilerin di Reels, meskipun spoilernya tipis sih, tapi ya udahlah. Kayak gitu. Apalagi ya? Buat yang udah terakhir nonton, jangan ninggalin studio dulu. Ada 2 after credits, yang mana kondisinya gue agak lupa deh. After credits keduanya itu berhubungan dengan next film. Ya. Dan after credits keduanya sih cukup panjang ya. Lebih ke trailer malah. Lebih ke trailer Doctor Strange. Overall sih gitu. Apalagi yang mau dibahas? Kayaknya itu aja ya. Nggak usah terlalu dalam. Gue takutnya spoiler juga ke lu orang semua. Thank you buat yang udah dengerin, dan semoga kalian bisa menikmati film ini di weekend ini, karena semakin cepat menonton, semakin cepat kalian akan nonton lagi. Seperti gue udah merencanakan untuk nonton lagi, tapi nggak tahu di hari apa. Kita lihat nanti jadwal kosongnya kapan. Yang jelas ini nggak cukup 1 kali sih. Dan yang gue seneng banget, bioskop penuh lagi, meskipun 75% atau 80% gitu di studio, tapi secara overall bisa membantu industri perfilman Indonesia, industri bioskop di Indonesia. Dan hopefully di tahun depan itu bukan 2020 part 3 ya, tapi beneran era baru, new normal, dengan benar-benar kita punya kehidupan normal lagi. Itu aja untuk Spider-Man No Way Home. Gue dari tadi ngelantur. Cukup lah dari gue, Irsan56. Buat lo orang yang mau DM gue bisa di Instagram @irsan56. Mau request film bisa lewat situ. Dan dukung podcast ini dengan cara follow di Spotify, dan bisa juga follow IG gue di Irsan56, supaya nanti kalau ada film-film baru, siapa tahu gue bisa dapat special screening. Dan jadi bisa ngasih rekomendasi ke lu orang, apakah layak untuk menonton film baru tersebut. Amin. Oke, gitu aja dari gue. Kayaknya gak ada lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.